Guys, bila saya baca tajuk daripada update pertahanannya, saya rasa macam agak pelik sedikit lah. Kenapa ya? Katanya di sini, terbaru selain serangan jet tempur Su-35, China nyatakan takut perang di Natuna dengan Indonesia. Dia kata takut untuk berperang dengan Indonesia, tetapi kenapa sering masuk ke perairan Natuna tanpa kebenaran Indonesia? Itu yang kita hairan tu. Jom kita sama-sama tonton dan reaction untuk mengetahui jawapannya. Jom guys. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada, iaitu update pertahanan. Anda boleh pergi ke channel update pertahanan, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada update pertahanan juga ya guys. Okey, tajuk yang kita nak reactionkan adalah terbaru selain serangan jet tempur Su-35, China nyatakan takut perang di Natuna dengan Indonesia. Seperti kita katakan di intro tadi tapi mereka tetap selalu menceroboh di perairan Natuna Utara. Itu yang kita hairan. Takut tapi berani menceroboh. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Terbaru selain serangan jet tempur Su-35, China nyatakan takut perang di Natuna dengan Indonesia. Takut tapi selalu menceroboh tempat orang Wow, ini metal musik guys. Wah. Kasih angguk. Musik dia memang orang kata bila pas tekan je untuk intro memang kasih goyang sikit guys. Orang Malaysia kata kasih goyang sikit. Asyik. Tudung. Breaking news. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Kena tonton hingga habis ya guys. Dilansir dari laman berita resmi sosok.id. Laut Cina Selatan memang disebut salah satu kawasan yang cukup panas lantaran perebutan wilayah antar negara termasuk Indonesia. Bahkan belum lama ini sempat terjadi ketegangan Malaysia dengan Cina karena alasan pelanggaran wilayah udara Malaysia. Ya, betul guys. Seperti yang kata oleh admin ni, baru-baru ni China pernah menceroboh masuk udara Malaysia dengan 16 pesawat tempur mereka. Tak tahu untuk apa. Untuk latihan ke, untuk menengok-nengok ke, ataupun saja-saja untuk makan angin ke, ataupun untuk sebagai wisata mereka ke. Lebih kurang lah kita nak cakap bukan-bukan pun kita tak pernah siasat apa yang dia mahu kan. Tak hanya Malaysia, Cina juga pernah beberapa kali ketahuan nyelong di wilayah laut Indonesia, tepatnya di Kepulauan Natuna. Biasa tu, selalu saya dengar. Baru-baru ini tersiar kabar di berbagai media sosial yang mana secara terbuka Cina membuat dunia militer heboh, usai membuat pengumuman yang mana Cina takut perang dengan Indonesia karena satu hal ini. Kerana apa? Seperti apa kelanjutan beritanya, mari kita kupas lebih lanjut. Takut dengan Indonesia guys, tapi selalu menceroboh perairan Natuna Utara. Melansir dari South China Morning Post SCMP, karena kenekatan itu Cina pernah diperingatkan oleh mantan diplomat Singapura Conshore Mahbubani. Menurut SCMP, Mahbubani mengatakan bahwa belum ada negara anggota yang menyatakan keinginan untuk bergabung dengan kelompok negara dengan Amerika, Jepang, India dan Australia untuk melawan pengaruh Cina di kawasan itu. Tetapi untuk mempertahankan status quo saat ini, Cina perlu berhati-hati dalam masalah dari kedaulatan atas Kepulauan Natuna di bagian selatan Laut Cina Selatan, kata Mahbubani. Mereka ni boleh katakan macam sangat degil juga guys. Natuna adalah rumah bagi daerah penangkapan ikan tradisional Indonesia. Betul. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan itu menjadi pusat ketegangan antara Cina dan Indonesia. Penjaga pantai Indonesia telah berulang kali mendeteksi kapal penangkap ikan Cina yang dikawal oleh kapal penjaga pantai. Mereka melanggar zona ekonomi eksklusif 200 mil laut di sekitar Kepulauan Natuna.
Mereka bukan sahaja dengan nelayan-nelayan mereka yang sering menceroboh di perairan Natuna, malahan kapal frigate mereka, lepas tu Coast Guard mereka pun selalu masuk kawasan perairan Natuna ni. Pada Desember tahun 2019, Indonesia pernah mengirimkan jet tempur F-16 untuk berpatroli di wilayah tersebut. Bayangkan F-16 pun pernah menol ke sana. Presiden Indonesia Joko Widodo juga secara pribadi menginjakkan kaki di pulau-pulau selama kunjungan 2 hari untuk menegaskan tekad Jakarta. Pada Januari tahun ini, sebuah kapal penelitian Cina muncul di perairan Indonesia. Untuk apa mereka ni sering untuk pergi ke sana hingga mereka sendiri Kapal selidik. itu tidak menyalakan perangkat navigasi dan bertindak mencurigakan. Cina telah mengklaim bahwa perairan di sekitar Kepulauan Natuna adalah daerah penangkapan ikan tradisionalnya dan Suka-suka mereka mengatakan kawasan perairan Natuna itu adalah kawasan blok mereka untuk menangkap ikan dan lain-lain mereka. Kat mana mereka mendapat keizinan tu? Itu yang kita hairan tu. Kesediaannya untuk menyelesaikan perbedaan melalui negosiasi bilateral. Jakarta menegaskan klaim Cina tidak berdasar dan tidak memiliki alasan untuk bernegosiasi. Menurut para ahli, Cina menargetkan perairan di sekitar Kepulauan Natuna Indonesia dengan alasan wilayah ini tumpang tindih dengan apa yang disebut zona ekonomi eksklusif dari Kepulauan Truongsa Vietnam yang diduduki Cina. Cina dan Indonesia belum mencapai kesepakatan tentang delimitasi batas laut, kata Lesia Olu, pakar di Universitas Wuhan di Cina. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilarang di perairan menunggu demarkasi batas yang disengketakan, tambahnya. Indonesia telah menegaskan posisinya untuk tidak mengakui fitur apapun dalam Dan kita tahu memang China ni memang tak henti-henti menceroboh kawasan perairan Natuna. Kita tak tahu kenapa, pasal apa mereka sering sangat ke sana, guys. Dan garis putus-putus yang diklaim secara sepihak oleh Cina di Laut Cina Selatan. Pejabat Pertahanan Indonesia telah menyebutkan skenario terburuk. Cina mengirim pasukan untuk mendarat di Kepulauan Natuna. Itulah sebabnya Indonesia terus-menerus mengerahkan kapal perang, jet tempur dan peralatan pengintai, berpatroli di wilayah sekitar Nusantara. Sementara Indonesia secara aktif memobilisasi angkatan lautnya untuk berpatroli. Ada alasan untuk khawatir bahwa Cina akan terus mengambil tindakan pemaksaan di wilayah yang disengketakan, kata pakar Atriandi Supriyanto dari Universitas Nasional Australia. Saya khawatir pengekangan Indonesia terbatas. Cepat atau lambat, Indonesia mungkin harus mempertimbangkan kerja sama militer dengan AS untuk menahan pengaruh Cina, kata Supriyanto. Rene Patirajawane, peneliti di Jakarta, mengatakan sejak tahun 1994, Biro Administrasi Perikanan Kementerian Pertanian Cina telah menerbitkan peta yang menyatakan seluruh wilayah di sekitar Kepulauan Natuna sebagai fishing ground bagi Cina. Fishing ground. Patirajawane mengatakan kawasan perairan Natuna tu bagi China itu adalah fishing ground mereka lah. Ada ataupun boleh kita katakan kawasan penangkapan ikan untuk nelayan-nelayan Cina lah. Jauh juga dia boleh bermain sampai ke situ untuk menangkap ikan sedangkan dekat dengan Indonesia tu. Itu yang hairan tu Dan Indonesia sangat prihatin karena Cina secara sepihak mengklaim bahwa daerah penangkapan ikannya meluas ke perairan selatan Kepulauan Natuna sampai di luar 9 garis putus-putus yang ilegal. Pauline Ko, pakar Nanyang Technological University di Singapura, mengatakan Beijing tidak akan terlalu menekan Jakarta, mengingat pengaruh politik Indonesia di Asia Tenggara. Kalau kita tonton memang sangat, kalau kita lihat dan kita kaji memang sangat pelik sikit guys China ni. Di semua negara mereka akan cuba untuk takluk, akan cuba untuk ceroboh Itu yang kita hairan sangat-sangat. So guys, itulah yang kita reaction sama-sama tadi, bagaimana kata oleh update pertahanan.
begitulah katanya. Terbaru, selain serangan jet tempur Su-35, China nyatakan takut perang di Natuna dengan Indonesia. Memang dia pun takutlah juga sebenarnya, kerana di belakang Indonesia ada yang membantu seperti Amerika, Jepang dan banyak lagi negara lain yang menyokong Indonesia daripada diceroboh oleh China. Tapi sememangnya begitulah, negara-negara lain membantu kerana memang kita sudah tahu China ni memang sangat degil. Kalau Indonesia saja untuk menghalang ataupun untuk menghalau, mereka tak akan berdengar. Sebab mereka macam mempelekeh-lekehkan tentera ataupun TNI Angkatan Laut Indonesia. Dan di situlah Amerika, Jepang dan negara Australia dan negara India pun membantu sekali untuk menghalau China keluar daripada perairan Natuna Utara. Dan mereka anggap di kawasan perairan Natuna tu, garisan putus-putus tu, itu adalah kawasan nelayan mereka menangkap ikan. Itu yang saya sangat hairan tu. Begitu jauh sekali nelayan dia bermain untuk menangkap ikan. Sedangkan laut mereka sangat luas lagi. Kenapa mereka hendak pergi ke kawasan perairan Natuna? Dan kesihan kadang-kadang kita tahu nelayan-nelayan di Pulau Natuna hingga mereka sendiri takut untuk menangkap ikan di perairan mereka sendiri kerana ternampak kapal perang China, Coast Guard China dan kapal-kapal daripada China yang datang menangkap ikan di kawasan tersebut. Bayangkan kita takut di rumah sendiri, macam mana tu guys? Kesian kan? Itulah, diharapkan Indonesia akan terus memperkuatkan lagi dan terus membanyakkan lagi alutsista yang canggih-canggih untuk menghalau China dan nelayan-nelayan China yang ada di perairan Natuna tersebut. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dan baru saja menjumpai Bro Zul Channel, jangan lupa tekan subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Bro Zul Channel. Okay guys, saya juga minta maaf sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. Kerana biasa guys, kerana saya manusia biasa, tak akan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So, jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, bye-bye.